Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya mau melihat lambaian-lambaian tangan yang penuh dengan sukacita pada pagi hari ini saudara. Kita boleh beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Saya undang kita untuk sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita boleh sapa kiri kanan, kita ucapkan shalom. Kita beri sapaan senyuman yang paling manis. Tuhan Yesus sungguh baik bagi setiap kita, amin. Saya undang kita untuk sama-sama bersatu di dalam doa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Rancangan-Mu sungguh luar biasa bagi setiap kami. Tidak ada kata yang bisa melukiskan betapa baiknya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Betapa indahnya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Di pagi hari ini kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami mau sujud menyembah Tuhan. Menaikkan setiap ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Mempersembahkan persembahan korban yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar setiap penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menyembah nama-Mu lebih lagi Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, amin. Dipersilakan untuk duduk kembali saudara. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Nyatakan di hadapan Tuhan. Bapakku datang.
hidup kami Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di pagi hari ini kami mau datang Tuhan di hadapan Tuhan. Kami mau sujud menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menundukkan roh kami di hadapan Tuhan. Menjadikan Tuhan pusat dari segala penyembahan dalam hidup kami. Biar dalam hati kami penuh dengan pujian-pujian yang baru Tuhan. Penuh dengan ucapan syukur di hadapan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Raja kami yang hidup. Sebab Engkau Bapa kami yang kami agungkan. Sebab Engkau Juru Selamat bagi setiap kami Tuhan. Ya Rabbaya syakara mari sembah Dia lebih lagi saudara. Mari agungkan namanya lebih lagi. Kebaikan Tuhan dalam hidupmu saudara. Mari naikkan ucapan syukur di hadapan Dia, di hadapan Raja yang hidup di pagi hari ini saudara. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Mari naikkan ucapan syukurmu lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Ini sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau senangkan hanya Engkau saja yang kami sembah Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Ya Rabbaya syakara
kasih Engkau sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan, kami mau melompat bagi nama-Mu Tuhan. Yang siap untuk memuji nama Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Kita boleh beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Tuhan Yesus saudara. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Saya mau melihat lambayan-lambayan tangan yang mau Tuhan Yesus berkati lebih lagi saudara. Pertama-tama saya mau mengucapkan untuk yang pertama kali hadir di ibadah raya kami mau mengundang selamat datang, kami mau mengucapkan selamat beribadah. Kami mau mengundang untuk di minggu-minggu ke depannya boleh bersama-sama beribadah di tempat ini kembali, memuji dan menyembah Tuhan, amin. Kita boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Siap untuk memuji nama Tuhan lebih lagi saudara. Sebab Engkau Tuhan yang menyediakan setiap kebutuhan kami Tuhan. Dia sediakan Tuhan.
Tuhan, amin. Amin. Saya percayakan kepada Tuhan yang bisa. Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari kita sama-sama nyatakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Namamu yang penuh kuasa Tuhan. Yesus Tuhan. Dipersilakan untuk duduk kembali saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan Yesus. Mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan
Satu hal yang kami rindukan Tuhan, ketika firman Tuhan ditabur, maka itu jatuh ke tanah hati kami yang sangat mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada di tempat ini, kuasa-Mu hadir di tempat ini. Sehingga Tuhan, firman yang kami dengar menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami dalam kehidupan yang tidak menentu ke depan ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, berfirmanlah dan kami mau belajar dan mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Salam. Saya di sini, terus nanti saya di sini, terus nanti saya di sini. Kayaknya lebar banget gitu. Gimana tempat yang baru? Belum semua nih, kayaknya pada bingung. Gimana saudara? Nah, ini kan kita ibadah cuma 1 kali. Izinkan saya khotbah 2 jam boleh? Iya. Minta maaf Bapak Gembala lagi pelayanan di Kerawang, saudara, 2 kali ibadah. Jadi mungkin ya mungkin ketemu mungkin enggak gitu. Tapi Bapak bilang dari sana mau langsung ke sini. Karena kan jadwal sudah diambil dari tahun lalu, tidak mungkin dibatali ya saudara gitu. Sebelum saya masuk firman Tuhan, nih saya mau cerita dulu tentang gereja kita ya. Kalau sampai hari ini kita ada di tempat ini saudara, itu semua percayalah itu semua berasal daripada Tuhan. Karena apa? Nih kita ikutin prosesnya, kita tahu. Tapi kalau kita nggak ikutin prosesnya, kita nggak akan tahu. Ketika kita ikutin proses yang Tuhan kasih buat hidup kita, maka kita akan semakin tahu siapa Tuhan kita. Kita akan semakin mencintai Tuhan kita saudara. Ya. Dulu ketika pertama kali kita ibadah itu di Perumnas. Dulu yang di awal Perumnas coba angkat tangan. Yang di Perumnas. Ayo angkat tangan, gak usah malu-malu. Ya cuma sedikit ya. Ya. Dulu saudara waktu di Perumnas itu kita belum pengembalaan ya, masih di bawahnya cabang gitu, cabang. Jadi ketika pada saat itu kita akhirnya pengembalaan, itu saya percaya bahwa itu semua Tuhan yang pilih. Karena waktu itu juga bukan tidak didoakan tapi pasti didoakan. Nah, berapa tahun kita di sana ya? 2006 2009 kita keluar pindah dari sana. Kita tahu lah ya uang kita nggak ada dan kita harus cari ruko saudara. Akhirnya kita nggak punya uang kita pada saat itu kas cuma 3 juta. Tapi ruko kita harus bayar pada saat itu, ruko sebenarnya sewanya pada saat itu di situ tuh sekitar 35 sampai 42 juta. Uang kita cuma 3 juta, uang kami nggak ada gitu. Akhirnya kami pergi ke mana Opan? Ungaran. Kami ke Ungaran, kami berdoa, jauh banget ya ke Ungaran, dia cuma buat berdoa doang padahal di mana-mana juga ada Tuhan gitu. Kami mencari Tuhan, minta petunjuk sama Tuhan, akhirnya Tuhan kasih di BKP, Bumi Keranji Plaza. Di sana ternyata dikasih sewanya 25 juta 1 tahun, terus kita di sana ternyata banyak proses yang terjadi. Yang kita ruko itu adalah ruko bekas apa ya, hancur lah pokoknya gitu. Untuk memperbaikinya aja kita udah habis di atas 40 juta. Saudara tahu itu duit dari mana? Nggak tahu kan? Saya juga nggak tahu duit itu dari mana. Tapi saya percaya Tuhan sediakan lebih dari yang kita butuhkan saudara, seperti yang lagu tadi. Ya, nah pada saat, jadi jangan ada, saya cuma mau bilang gini, jangan ada yang bilang, banyak yang misalkan secara pikiran logika kita, iya karena ini, kenapa begini, mengapa begitu, jangan saudara. Jangan dipertanyakan. Ini, keajaiban itu terjadi ketika kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Gereja kita bukan kita yang mau, iya kan? Tuhan yang pilih gitu loh. Jadi ketika di BKP, pada saat itu kenapa mesti tahun 2020 kita harus pergi dari situ, kenapa? Kita kan nggak tahu ke depan itu seperti apa, iya kan? Tiba-tiba ternyata COVID, gitu. Kita harus keluar, nggak bisa lagi Pak. Ya proses-prosesnya saya nggak usah cerita terlalu panjang. Kita harus keluar dari situ. Tahun 2020, kalau kita tidak disuruh keluar karena memang ruko itu harus dijual,
ya kita sudah dijual bahkan gitu loh. Kita mungkin akan membayar tahun 2020 sebesar 35 juta yang mana ruko itu tidak kita pakai selama Covid. Sayang kan? Akhirnya apa? Ya memang kita harus keluar, Tuhan mau simpan uang kita saudara. Tapi puji Tuhan pada saat itu juga ketika kita mendapatkan Aston ya dipertanyakan lagi mengapa Aston? Aston mahal segala macam gitu. Saya juga nggak tahu, kita nggak tahu. Kita cuma taunya doa saudara, doa dan jawaban Tuhan ini, dan jawaban Tuhan itu kita ikutin gitu. Ya, kita ikutin aja, kita nggak tahu. Karena bagi saya pribadi, pengalaman saya dengan Tuhan, saya tuh beberapa kali disuruh Tuhan ilustrasinya ya. Saya disuruh terjun seolah-olah saya lihat itu jurang. Tuhan bilang terjun. Saya bilang Tuhan masa suruh saya terjun ke jurang. Tuhan bilang terjun. Saya nggak mau mati saya Tuhan. Tuhan bilang terjun. Saudara mau terjun nggak? Banyak yang nggak mau. Karena takut. Ya begitu hidup ini gitu, karena takut dengan kehidupan ini tapi tidak taat jadinya sama Tuhan. Saya terjun saudara, ketika saya terjun saya loncat, yang ada apa? Ternyata benar waktu itu pada saat itu memang kelihatannya kabut gitu loh. Kita nggak tahu apa yang terjadi di bawah, kabut gitu loh. Tapi saya tetap terjun, ketika saya terjun ternyata itu tanahnya pendek, nggak dalam, ternyata bukan jurang gitu loh. Dan di sana saya menemukan apa? Menemukan peti harta karun. Jadi ketika kita taat sama Tuhan, Tuhan kasih kita yang terbaik saudara. Gitu. Nah ketika itu pada saat itu tiba-tiba nih saksi hidup nih Pak Nohman sama istrinya ada di sini. Terima kasih banyak Bapak kebetulan ada di sini. Terima kasih Pak Nohman, terima kasih Bu Aling gitu. Bapak dan Ibu dijadikan Tuhan perpanjangan tangan untuk nolong kita saudara. Gak pernah, gak ada angin, gak ada hujan, saya gak tahu Pak Nohman ke rumah bilang sama kami, Pak itu boleh dipakai ruko saya. Karena Tuhan bilang katanya ini dipakai buat rumah Tuhan. Pada saat itu belum Covid loh. Sama ketika kita dapat Aston, tiba-tiba kita ditawarkan sama Pak Nohman. Kayaknya saya sampai bilang gini Tuhan kayaknya seperti gak apa ya. Kayak sesuatu hal yang ajaib gitu loh. Tuhan itu bisa kasih seperti itu gitu. Akhirnya apa? Ternyata benar Covid kan. Ketika Covid kita pakai ruko itu kita gunakan sebagai studio. Kita gunakan. Ada nggak pernah kita bolong 1 minggu pun kita ibadah? Tidak ada. Karena apa? Hari saya ingat banget pulang si Ode pas ada di sini tuh kan. Orangnya ada di sini semua. Nah Ode sama Santi menikah hari itu. Ya kan? Menikah hari itu tuh udah mulai kita pas hari Sabtu menikah, hari Minggu hari pertamanya kita nggak boleh ibadah. Nah kita di situ ada di kapal saudara, Richard nih saksinya, Richard juga ikut. Di kapal kita tuh banyak yang wah gimana nih semua pakai masker gitu, kita pulang gitu kan. Udah Richard bilang saya nggak pulang Bu, kita nginap aja besok pagi kita ibadah pakai ini aja live gitu. Kita pakein, kita duduk aja di kursi gitu. Jadi tetap nggak ada kosong, kita tetap ibadah. Nah itulah kebaikannya Tuhan, bukan rencana kita, bukan rancangan kita, tapi Tuhan itu baik gitu loh. Dia nggak biarkan kita terus kayak seperti kita dipaksa untuk beribadah kepada Tuhan gitu loh. Tetapi apa? Dia yang sediakan. Tapi kebanyakan orang, ini gereja loh, tapi kebanyakan orang takut dalam menjalankan kehidupan. Karena dia pikir kalau saya tidak bekerja ya saya tidak dapat makan, itu betul gitu ya kan. Tetapi kita juga harus mencari Tuhan terlebih dahulu saudara gitu. Dan pada akhirnya kalau hari ini gitu ya Tuhan kita dapat bersamaan dengan ketika kita Pak Nohman juga kan istilahnya mau dipergunakan gitu. Tapi memang kalau saya bilang itu pas waktunya gitu loh. Pas waktunya kita sudah cukup di situ gitu. Tuhan itu baik gitu. Jadi ketika kita pindah ke sini, kita nggak tahu saudara ke depannya seperti apa, benar nggak? Kita nggak tahu. Tapi ikut aja. Tuhan itu Tuhan yang besar. Kita tuh semua tahu Tuhan kita ajaib, Tuhan kita besar, Tuhan itu hebat. Cuma mulut doang yang ngomong gitu, tapi kita nggak berani melangkah, kita nggak berani terjun gitu. Makanya kita nggak dapat saudara, nggak dapat karena tidak ada tidak ada ketaatan saudara gitu. Kalau kita bilang cinta kita sama Tuhan itu kurang saudara. Nah kita masuk ya
ke dalam firman Tuhan, kita tetap doakan tempat ibadah kita. Kalau Tuhan kasih kita tempat yang terbaru, tempat yang baik, ada lagi yang lebih besar, itu terserah Tuhan. Tapi kalau kita di sini, ya itu terserah Tuhan, iya kan? Gitu. Semua biarkan Tuhan yang bekerja, tapi bagian kita berusaha. Bagian kita pengabdian, saudara, pengabdian. Nah, ini yang mau saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Saya mau bercerita tentang cinta sejatinya Tuhan terhadap Ayub dan cintanya Ayub yang tulus terhadap Tuhan. Kita mau belajar ya, sama-sama, saudara. Kita masuk ke ayat Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Kita baca sama-sama aja biar kita paham. Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Sudah dapat semua? Ini ayat terakhir, saudara, ayat terakhir. Ayub 42 ayat 1 sampai, kita baca 1, 2, 3. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu ya. Saudara, ayat ini bercerita tentang adalah jawaban Ayub kepada Tuhan. Gitu loh. Ketika Tuhan berkata kepada Ayub, menanyainya tentang kebijaksanaan dan kekuasaannya. Seperti seolah-olah seperti Ayub gitu kan. Menurut kamu sebenarnya selama ini bagaimana kebijaksanaan dan kekuasaan saya? Gitu. Nah, pada saat itu Ayub inilah di ayat 42 1 sampai 6 ini Ayub menjawab. Ayub mengakui bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu, saudara. Gitu. Dan dia berkata bahwa tidak ada Tuhan rencanamu yang gagal. Itu dia katakan. Dan di ayat selanjutnya Ayub juga mengakui bahwa dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang Tuhan. Jadi dia tidak memahami apa sih rencana Tuhan itu dalam hidupnya, saudara, gitu. Jadi Ayub itu menunjukkan keterbatasannya tentang Tuhan, gitu. Itu jawabannya. Dan jawaban yang ketiga dia bilang, Ayub mengatakan bahwa dia hanya mendengar tentang Tuhan dari orang saja, gitu. Tapi tidak mengalami Tuhan, gitu ya. Sama seperti kita, saudara. Kadang-kadang kita mendengar, ya kayak tadi, kalian mendengar saya cerita tentang gereja kita. Di mana gereja kita seperti ini, ya cuma mendengar tapi tidak merasakan. Yang merasakan kami, bagaimana kami menangis, kami berlutut, kami berteriak, kami bergembira, kami bersuka cita, itu kami rasakan, gitu loh. Nah itu. Dan yang keempat, pada akhirnya dikatakan di ayat yang terakhir bahwa Ayub itu mencabut perkataannya dan menyesali dirinya, saudara. Karena telah berbicara tanpa pengetahuan, gitu. Kalau kita baca Ayub dari 1 tadi ayat 1 itu ya, gitu. Ini menunjukkan bahwa Ayub telah bertobat dan menyadari kesalahannya. Nah, kita mau belajar, saudara. Cinta itu adalah dasar dari pengabdian. Ya, dasar dari pengabdian. Tidak seorang pun dapat mengabdikan diri tanpa merasakan cinta Tuhan. Benar gak? Kalau kita bisa mengabdikan diri kita, itu karena kita merasakan cinta Tuhan. Kalau kita merasakan cinta Tuhan, kita nggak akan ada tuh bilang istilahnya tuh nggak ada hitung-hitungan, nggak ada hitung-hitungan tenaga, nggak ada hitung-hitungan pikiran, nggak ada hitung-hitungan materi, saudara, terhadap Tuhan, gitu. Percuma bicara tentang pengabdian kalau kita tidak bisa melihat cintanya Tuhan, gitu, kepada kita, saudara. Apa sih cinta sejati?
Cinta sejati itu adalah mencintai seseorang tanpa pamrih, tulus, mendahului yang menjadi kehendak orang yang dicintai, kebutuhannya didahulukan, itu cinta sejati saudara. Dan mendahulukan kebahagiaannya dan mau berkorban. Nah sekarang pertanyaannya, kita mau gak berkorban buat Tuhan? Kita kan tahu Tuhan terlebih dahulu mencintai kita. Tuhan sudah mati di kayu salib. Kemarin kami nonton The Last Supper gitu. Di situ kalau orang-orang bilang begini, oh lebih bagusan Passion of the Christ. Beda saudara, beda. Kalau Passion of the Christ itu menunjukkan penyalipan Tuhan Yesus. Tapi kalau kemarin Last Supper itu menunjukkan pengkhianatan Yudas. Perbedaan antara Yudas dan Petrus. Bagaimana keputusan-keputusan yang mereka ambil. Dua-duanya sama gitu loh. Dua-duanya sama, satu mengkhianati, satu menyangkal, meragukan lah dua-duanya. Tapi pilihan mereka berdua berbeda. Dua-duanya juga dirasukin iblis. Dua-duanya dihasut oleh iblis. Tapi yang membedakannya Petrus mengingat perkataan Tuhan saudara. Mengingat, nah itu kita harus tahu. Ketika kita mengalami satu permasalahan, dan ketika kita mengalami emosi yang parah, kita mengalami masalah yang luar biasa, ingat perkataan Tuhan. Jangan ingat yang negatif. Ingat perkataan Tuhan, maka itu akan membuat kita menjadikan diri kita rendah hati saudara. Dan kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Jadi pagi hari ini kita mau belajar dari seorang Ayub yang Bu Gam, saya tahu Ayub, saya tahu. Ayub itu kan yang anaknya sama ternaknya mati semua kan Bu Gam. Yang rumahnya semua habis kan Bu Gam. Iya betul gitu. Oh iya saya tahu Ayub. Ayub itu yang cinta banget sama Tuhan kan. Oh iya gitu loh. Semua juga tahu gitu. Iya kan. Tapi ada lagi yang lebih dalam lagi. Prosesnya Ayub ini loh saudara. Bagaimana cintanya dia itu dia lakukan. Gitu loh. Dia lakukan. Bagaimana dia benar-benar dia bertahan sampai Tuhan berkata tidak ada dosa yang keluar dari mulut Ayub. Gitu. Tuhan sampai berkata seperti itu. Kenapa Ayub saudara? Kalau kita orang percaya, kita anak-anak Tuhan itu sudah pasti kalau dibilang begini, kenapa ya semakin ikut Tuhan semakin saya diperhadapkan dengan permasalahan. Lah iyalah, anak-anak Tuhan itu selalu diganggu sama iblis saudara. Kalau bukan anak-anak Tuhan nggak akan diganggu karena udah ada di dalam tangan dia, udah di genggaman dia. Yang ngapain lagi, biarin aja. Yang diganggu tuh kita-kita, yang dicobain tuh kita-kita sama si iblis gitu loh. Yang istilahnya yang selalu dia. Sementara si Ayub aja sampai 2 kali loh iblis menghadap gitu. Saking mungkin gergetan kali ya si iblis. Sudah menghadap Tuhan bilang, Tuhan coba Ayub itu iya saleh gitu kan. Coba kau ambil semua miliknya dia, pasti dia akan berubah. Oke kata Tuhan, ya kan silahkan dikasihlah iblis kuasa. Apa yang terjadi? Tetap kan Ayub tetap mengucap syukur gitu loh. Terus yang kedua datang lagi dia, ya coba kau hancurkan badannya, kau hancurkan tulang-tulangnya. Oke kau jalankan aja, dikasih lagi iblis kuasa. Tapi satu jangan ambil nyawanya ya kata Tuhan. Oh baik, akhirnya apa? Ayub adalah satu-satunya orang di dunia ini yang mengalami kesengsaraan tiada tara. Kita gak akan sanggup saudara. Sampai dia penyakitnya dia, gatalnya dia dari ujung kepala sampai ujung kaki itu. Kalau kita gatal-gatal digaruk pakai kuku selesai. Kalau dia sampai pakai beling saking gatalnya gitu loh. Hancur kulitnya gitu. Tapi dia tidak pernah menyalahkan Tuhan saudara. Kita belajar di sini Ayub tetap mengucap syukur dan bahkan ketika istrinya menyuruh dia mengutuki Tuhan. Nah ketika pada akhirnya oh ya saya tahu bahwa pada akhirnya Ayub dikembalikan 2 kali lipat. Istrinya Ayub dikembalikan 2 kali lipat gak saudara? Kemana istrinya Ayub? Istrinya tetap istrinya yang itu, nggak hilang gitu loh. Karena di Alkitab juga tidak diceritakan ketika istrinya marah sama Ayub gitu ya. Kutukilah itu Tuhanmu itu gitu. Ya dia
pergi dan tidak diceritakan lagi kemana istrinya si Ayub gitu. Jadi Ayub ya tetap itu istrinya. Akhirnya dia punya anak lagi dari istrinya gitu. Kita coba baca tadi saya bilang bahwa di Ayub 2 ayat 10 yang mengatakan Ayub itu tidak berbuat dosa dengan bibirnya, saudara. Mampu nggak kita dalam hal ini gitu? Untuk kita jangankan melakukan, istilahnya kadang-kadang ya ya beginilah sebagai ibu gembala, kadang mendengar ini, mendengar itu, mendengar ini, mendengar itu gitu. Penuh gitu. Memang nggak apa-apa kita mendapatkan banyak masukan-masukan gitu, iya kan gitu. Tetapi jangan sampai keluar dari mulut kita itu hal-hal yang negatif, saudara. Kita ini sama-sama. Puji Tuhan aja saya dan Bapak Gembala ditunjuk jadi pemimpin. Padahal kita semua di sini puji Tuhan melayani. Saya mau bilang kalau kita yang sudah melayani Tuhan itu kita bersyukur, kenapa? Segala sesuatu kita dipaksa. Kalau jemaat enggak dipaksa. Gitu. Ketika kita dipaksa kayak saya di sini, ya kan? Kita dipaksa harus belajar. Kita dipaksa harus berdoa, ibaratnya begitu ya, kita dipaksa. Ketika pemaksaan itu terjadi karena doa-doa harus ya disiplin. Pelayan pengerja harus ikut doa. Pelayan pengerja harus ke gereja. Pelayan pengerja harus ibadah 1, ibadah 2 harus hadir. Nah ketika itu dipaksakan, artinya kita jadi belajar, saudara. Kita belajar, kita jadi pintar, kita jadi tahu. Tapi kalau jemaat biasa, ya kita datang nggak ditanyain juga nggak apa-apa, nggak datang ke gereja juga nggak apa-apa. Lama-lama, saudara, lama-lama nggak datang, maaf ya arisan. Terus maaf Pak, nggak enak badan, mundur lagi. Maaf Pak, ada tamu datang di rumah, mundur lagi. Karena apa? Kalau pelayan nggak boleh, ya kan? Ada tamu di rumah, maaf saya hari Minggu ke gereja, datang dia. Ya kan, gak enak badan sedikit, gak bisa, saya pelayanan hari ini, sehat datang. Ya kan, arisan, maaf hari Minggu saya gak bisa arisan, kalau mau arisan hari Sabtu aja, datang. Ya kan, karena apa? Keharusan itu yang membawa kita semakin maju, semakin naik, semakin mengenal Tuhan, akhirnya semakin mencintai Tuhan dan semakin tidak takut dalam kehidupan kita, saudara. Gitu. Jadi ambillah, yang belum pelayanan ambillah pelayanan. Yang sudah pelayanan semakin sungguh-sungguh lagi sama Tuhan, saudara. Mengapa Ayub bisa melakukan hal itu? Ya kan? Karena dia mengalami proses itu. Kenapa dia mengalami proses itu? Karena dia mau, saudara, dibentuk. Dia mau gitu loh mengikuti proses itu gitu. Tapi ada orang yang nggak mau mengikuti proses itu sehingga tidak terjadi proses itu, sehingga dia tidak mengerti bagaimana cara kerjanya Tuhan. Ya. Jadi cinta Ayub sama Tuhan itu tulus, walaupun pengetahuan dan pengertian tentang Tuhan itu kurang. Dia taunya tentang Tuhan dari kata orang yang tadi. Gitu, saudara. Dosen saya pernah bertanya, coba murid-murid ada yang bisa jawab gak? Bagaimana seorang pengerja itu kalau dia rajin berdoa tapi dia tidak rajin baca firman Tuhan? Atau seorang pengerja itu dia rajin baca firman Tuhan tapi dia tidak pernah berdoa, malas. Bagaimana keadaan dua orang ini? Gitu, kedua permasalahan ini, saudara. Gitu. Ya saya nggak jawab, tapi ternyata ya istilahnya yang saya tahu gitu ya, yang saya tahu orang yang rajin berdoa tapi tidak pernah baca firman, ya dia menjadi orang yang tidak berpengetahuan dan akhirnya picik, saudara. Ketika dikasih tahu begini tidak paham. Dia punya pengertian sendiri karena tidak mempelajari firman Tuhan. Berasanya kayaknya ngeroh aja gitu loh. Kayak rasanya semuanya itu di alam roh gitu. Nah yang kedua, kalau dia rajin baca firman tapi tidak pernah berdoa, orang ini menjadi orang yang sombong. Karena dia merasa dirinya pintar, tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa dinasehatin karena dia lebih tahu. Tapi ketika dia rajin berdoa dan rajin baca firman, maka inilah yang menyeimbangkan kehidupannya, saudara. Kita akan menjadi orang yang mengabdi dengan tulus kepada Tuhan. Gitu ya. Kalau sama seperti halnya kalau kita orang Kristen selama setiap minggu ke gereja, kita dengar tentang Tuhan yang ajaib, kita dengar.
Tapi apakah kita bisa seperti Ayub mengucap syukur, saudara? Apa bisa jika keadaan kita tidak baik-baik saja? Ya, kalau saya bilang gini, orang yang mengucap syukur itu orang yang tidak takut sama permasalahan hidup. Tidak takut dengan kebenaran. Istilahnya maksudnya kalau kita melakukan kebenaran gitu ya. Dia tidak takut dihina, tidak takut dibenci. Dia cuma satu aja takutnya sama Tuhan doang. Kalau orang yang selalu mengucap syukur gitu. Dia juga gak takut untuk memberi, saudara. Fenomena sekarang pro dan kontra perpuluhan kemarin Pak De sudah kasih kita dan bahkan Pak Niko juga sudah menjelaskan kepada kita. Kalau tentang perpuluhan saudara, kalau saya mau di Alkitab ada apa enggak segala macam, seandainya pun istilahnya gini, perpuluhan itu adalah memberi, persembahan adalah memberi, buah sulung adalah memberi gitu. Ketika kita memberi, kalau bagi saya itu artinya saya membangun hubungan saya dengan Tuhan gitu. Kalau itu salah, ya rasanya istilahnya tuh ya masa kita memberi salah? Tidak mungkin, ya kan? Gitu. Tapi kalau itu benar, ya kita berarti menjadi orang yang dibenarkan saudara. Gitu. Kenapa masih takut? Sampai hari ini, makanya saya bilang dari dulu tahun 2010 saya mulai gak takut lagi saudara. Gak takut karena saya sudah banyak mengalami, saya pikir dari SD, SMP, SMA saya sudah mengalami bagaimana Tuhan memelihara hidup saya. Dan sampai hari ini kalau saya bilang Tuhan terus memelihara hidup saya. Iblis itu memang sangat membenci saudara anak-anak Tuhan. Gitu. Membenci orang yang jujur, membenci orang yang saleh. Kita pasti terus diganggu, diintimidasi. Sampai kita itu jatuh, sampai si Yudas itu bunuh diri. Kalau lihat filmnya nggak kacau dia. Pokoknya Yudas dikejar terus sampai dia bunuh diri. Petrus pun dikejar. Sampai Petrus tuh kalau diceritakan kita tonton sampai Petrus sudah sempat megang tali saudara. Mau bunuh diri juga karena hasutan iblis yang luar biasa. Tapi pada saat itu dia mengingat perkataan Tuhan Yesus. Gitu loh pada saat itu. Jadi dia ingat gitu bahwa Tuhan mengasihi dia dan harus mengembalakan domba-dombanya. Dia ingat makanya dia tidak melakukan hal yang seperti itu saudara. Seperti yang Yudas lakukan, dia melihat Yudas gantung diri gitu ya. Akhirnya dia berlari, dia melepaskan dan ya itu kalian nonton sendiri aja nanti berikutnya gitu. Kita belajar dari Ayub saudara bagaimana kita bisa mencintai Tuhan dengan benar. Bagaimana Tuhan bisa mencintai kita saudara. Gitu. Saya mau bilang begini. Tidak ada prestasi yang lebih mulia. Prestasi yang lebih unggul dari prestasi seseorang yang mampu mencapai hatinya Tuhan. Gak ada. Prestasi yang mulia adalah ketika kita mampu bisa mencapai hatinya Tuhan seperti Ayub. Bagaimana caranya saudara? Banyak ya cara-caranya gitu. Tapi saya singkat aja, saya kasih 10. Kan 2 jam. Ya, pertama kenali Tuhan dengan benar. Tadi seperti saya bilang, kenali Tuhan dengan benar. Kalau kita tidak kenal Tuhan kita, maka hidup kita tadi seperti Yudas, tidak kenal Tuhan, tidak kenal dengar omongan Tuhan. Ketika saya tidak mengenal Tuhan, maka saya tidak akan berani terjun. Kalau saya tidak berani terjun, ya saya buka-bukaan aja saudara. Kalau saya nggak terjun kemarin itu, kita nggak di BKP. Karena Tuhan pakai saya untuk bayar BKP 25 juta, Tuhan pakai itu dan itu duitnya dari Tuhan yang tadi saya suruh terjun. Saya terjun, saya dapat uang. Dan uang itu kita bayarkan untuk sewa gitu, ya kan? Untuk bersih-bersih gitu saudara. Setidaknya ada uang gitu loh untuk kita pindah, iya kan? Gitu. Mau nggak kita semua dipakai sama Tuhan? Tapi harus berani saudara, harus taat. Banyak orang yang nggak berani, hitung-hitungan, pikir-pikir, akhirnya sudah umur makin maju lagi. Bahkan yang lebih mengerikan, nggak usahlah memberi gitu, ke gereja aja. Minggu depan, akhirnya apa? Besoknya mati. Ketika mati, buka mata, yang jemput iblis bukan malaikat. Gitu. Saya juga belajar saudara tentang malaikat dan iblis. Ketika kita mati, buka mata, yang jemput siapa? Itu
ya kan? Bukan masalah, istilahnya kadang kalau dipikir gini, bukan masalah matinya gitu. Tapi setelah mati ini loh, itu kekal loh. Di sini apa sih artinya? Semu, fana, di dunia ini fana gitu. Cukuplah kasih karunia Tuhan katanya. Cukuplah kasih karunia Tuhan bagi hidup kita sehingga kita bisa hidup. Ketika kita merasakan itu kita mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur maka hidup kita akan bersukacita dan berbahagia. Hidup kita banyak masalah, hidup kita tidak punya damai sejahtera karena kita pilih sendiri. Saya pernah saudara marah luar biasa sama Bapak Gembala gitu. Kami punya masalah, marahnya luar biasa pada saat itu. Dan saya tahu itu adalah perbuatan iblis karena saya udah cerita banyak lah sama Budi gitu ya. Minta dukung doa waktu itu gitu. Dan anak-anak waktu itu juga nggak tahu sih sebenarnya gitu. Tapi pada saat itu kami benar-benar, saya nggak tahu kenapa seperti ini dalam bulan-bulan itu. Sepertinya kok Pak Gembala berubah gitu loh. Dan saya merasa bahwa kok seperti ini gitu. Dan akhirnya endingnya ngamuk, saya marah luar biasa. Tapi pada saat itu video call karena si Bapak lagi di luar negeri. Saya ngomong dia marah. Padahal omongan saya itu untuk istilahnya memberi pandangan gitu ya. Ada aja yang salah. Saat itu saya marah, saya tutup pagam yang tutup VC. Saya di situ marah, saya sempat ketik di situ. Saya sempat ketik di WA, saya bilang gini, baiklah kalau begitu. Tapi saya baca sih dia bilang gini, karena kamu istri saya, makanya saya cerita sama kamu. Bukan untuk saya dihakimi, bukan untuk dipertanyakan iman saya gitu. Saya pikir saya nggak seperti itu loh ya tadi itu pikiran kita ya kan. Tapi dia merasakan seperti itu. Saya bilang, baiklah kalau begitu. Besok kamu pulang sampai di rumah kamu tidak menemukan saya. Urus masalahmu sendiri, saya akan pergi. Kamu tidak akan menemukan saya. Pada saat itu kan namanya kita manusia marah ya kan, kalau kita siapa yang pernah ngamuknya luar biasa, pasti akan merasakan emosi yang luar biasa gitu. Kita pasti pernah, namanya kita manusia saudara. Tapi nggak tahu kenapa, ngeri, saya hapus. Kok perkataan saya ngeri sekali gitu ya. Saya pikir itu pasti Roh Kudus, tapi itu saya masih marah, tapi ini hapus aja gitu kan. Kok ngeri banget perkataannya, saya hapus, saya delete, tapi saya masih marah. Saya bilang saya udah lihat koper, saya udah mau ambil baju, saya udah mau pergi. Saudara, saya nggak peduli lagi sama kalian. Pengembalaan saya udah, ya itu kan pendek kan pikiran kita kalau orang lagi emosi kan pendek, kita nggak pikir panjang gitu loh. Yang kita pikirkan adalah bagaimana membuat dia sakit gitu ya kan. Karena kita tersakiti, jadi kita sakiti juga dia gitu. Biasanya kan seperti itu gitu loh. Nah jadi saya ambil, saya lihat koper saya udah tahu nih apa yang harus saya. Nah kebetulan nih Anes minta dijemput sama Bang Nathan ke Keranji stasiun. Nah nih orang dua lagi gak ada di rumah, saya bisa pergi gitu loh. Saya bisa pergi nih. Karena kan gak bakal dihalangin, kalau ada mereka berdua dihalangin, mau kemana mami, enggaknya, pasti begitu kan, ditarik-tarik saya, berantem pula lagi nanti sama anak-anak. Mereka pergi nih, ini kesempatan saya bilang gitu. Terus saya sudah lihat, tapi pikiran Roh Kudus ini kan pasti ada, ya kan, sama pikiran positif kita masih ada sedikit gitu. Nah yang sedikit inilah saudara yang menyelamatkan gitu loh. Dengar yang sedikit ini saudara gitu. Saya masuk kamar mandi, saya siram kepala saya cuci muka saya sambil saya teriak, iblis kau gak mungkin menang, kau gak boleh menang gitu. Jadi saya harus menang. Kemarahan ini hanya sesaat, emosi ini hanya sesaat. Tiba-tiba saudara, hati saya penuh dengan damai sejahtera. Hati saya penuh damai sejahtera, saya gak marah, saya malah akhirnya kasihan sama suami saya gitu loh. Itu saudara, jadi kita harus mendengar suara Tuhan, bukan mendengar suara hati kita gitu. Jangan mendengar suara iblis, dengar suara Tuhan gitu ya. Akhirnya ketika Nathan dan Anes pulang, saya panggil mereka gitu. Saya harus mengeluarkan ini semua sama mereka. Saya ceritakan, Nathan gercep langsung, kita pujian penyembahan ambil gitar.
Akhirnya kami bertiga, karena Pagem di sana juga dalam keadaan dan di sana juga, makanya itu bulan-bulan yang aneh menurut saya. Pagem itu sakit 2 kali dan setelah ke rumah sakit 2 kali itu tidak ditemukan penyakitnya saudara. Sampai dokter bilang begini, Pak, Bapak jangan kesini lagi deh, gak ada ditemukan sakit Bapak kok. Ngapain Bapak kesini lagi, kata dokternya. Tuh kan Pi, aku bilang ngabisin duit aja gitu. Ya kan, belum ini ronsen berapa juta habis 2 kali lagi kan, ternyata gak ada apa-apa gitu loh. Ya itu bingung, di sana pun ternyata tiba-tiba besok mau pulang dia gak bisa jalan. Lagi di luar negeri itu, jadinya besok mau pulang hari ini dia nggak bisa jalan, ininya ketarik gitu. Jadi itu tidak pernah terjadi saudara. Dan kami berantem. Tapi kami menyadari kalau ini adalah perbuatan kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu kami gitu loh. Jadi kami berusaha tenang dan berusaha, akhirnya kami pujian penyembahan, kami bernyanyi, kami berdoa, Nathan berdoa, Anes berdoa gitu loh. Di situ akhirnya kami merasakan damai sejahtera dan sukacita saudara. Besoknya ketika papi pulang kami bisa tersenyum menyambut si Pagem gitu. Biasanya harusnya kan cemberut ya kan, bodoh amat, dia pergi biar dia pulang sendiri. Itu. Jadi jangan kita ikuti emosi kita. Jadi kenali Tuhan kita saudara. Kita harus menjadi orang yang saleh. Baca firman karena firman itu Allah sendiri. Ketika kita baca firman Allah berbicara, disitulah kita mengetahui mengenal dia dengan baik. Gitu. Kita jadi tahu apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadi kebenciannya. Kita tahu saudara, apa yang menjadi kebencian Tuhan yang kita nggak tahu dan kita sering lakukan, berbohong, ya kan? Setiap hari kita bisa berbohong sampai akhirnya keturunan kita pun ikut berbohong. Karena apa? Orang tuanya berbohong baik-baik saja. Gitu. Tidak kita pikirkan apa dampak buat anak-anak kita ketika kita melakukan kebohongan-kebohongan yang mereka sebenarnya tahu tapi tanpa sadar kita ajarkan kepada mereka gitu. Ya kan, bilang ini, bilang itu gitu. Kita kayak ngajarin anak-anak itu bohong gitu. Bilang ya gitu. Itu padahal enggak benar gitu saudara. Berbohong itu tidak menyukakan hati Tuhan, Tuhan benci dengan kebohongan dan itu ada ayatnya loh. Gitu. Orang yang berbohong itu kan, berbohong itu sama dengan berdusta. Saya sering bilang itu berdusta salah satu termasuk bagian istilahnya termasuk dengan pencuri, pembunuh, pemburit. Itu ada di Wahyu 21 kalau nggak salah. Gitu. Itu dilempar ke lautan api, nggak sadar kan? Gitu. Coba kita tahu, kita kenal Tuhan. Tuhan itu standarnya tinggi banget loh. Kalau kita tahu, kita ini tidak mungkin masuk ke surga. Tidak mungkin dengan keadaan manusia kita. Tapi ya cobalah untuk kita semakin mendekatkan kepada Tuhan, mendekatkan diri menjadi orang yang dicintai Tuhan. Jangan ketika kita sudah orang berdosa, malah kita melakukan kebohongan, kesombongan. Orang sombong juga ya. Kalau saya bilang gini, orang tuh cuma bisa ngomong tapi nggak bisa melakukan, gitu. Kadang-kadang, wah bisanya cuma kritik. Bagaimana peran gereja terhadap orang ini? Kenapa orang ini masih tidak pernah ke gereja? Kenapa orang ini? Wah, kalau sudah ngomong kayak gitu, kenapa nggak terjun aja datang, Bu, Pak, saya mau pelayanan, gitu loh. Gak usah protes-protes di istilahnya. Kalau memang mau melayani Tuhan, gitu. Karena kan kalau dibilang main sepak bola tuh yang paling pintar penonton kan. Wah, kenapa begini? Wah, gitu-gitu kan kayaknya marah gitu. Wah, ini gitu. Tapi ketika ada di bagian pemain itu sukar loh saudara. Sukar. Oleh sebab itu jangan jadi orang yang suka bohong, sombong. Bahkan jadi orang-orang yang pura-pura saleh. Kayak seolah-olah, kayaknya seolah-olah tuh ya saleh gitu, baik gitu ya. Tapi ternyata tidak memiliki iman saudara. Saleh tapi gak berani. Gak berani apa? Melayani Tuhan gak berani. Berdoa gak berani. Mengabdi gak berani. Apalagi memberi saudara. Takut banget. Takut apa? Takut miskin gitu. Takut gak bisa beli apa-apa. Takut gak bisa makan gitu. Nah itu. Jadi kenali Tuhan dengan benar. Dan yang kedua, untuk mendapatkan cintanya Tuhan. Dan bagaimana kita bisa semakin mencintai Tuhan, kobarkan hati kita untuk mengenal Tuhan dengan baik itu tadi. Hati kita untuk terus mencintai Tuhan, kobarkan saudara. Itu proses tidak seperti membalikkan telapak tangan, proses itu step by step.
seandainya nih misalkan ya contoh gitu, kita kobarkan gitu cinta kita, ya kan? Tuhan yang memberi api, tapi kita yang menjaga saudara, kita yang menjaga gitu. Ada orang yang datang, saya nih Pak Nohman dulu ketua RW kami, ya saya masih sampai hari ini ketua RT. Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang berbagai macam karakter, berbagai macam keinginan, pola didik, pola asuh itu membedakan mereka itu cara berpikirnya gitu loh. Dan itu harus kita hadapi saudara. Ketika ada orang yang saya WA, saya minta baik-baik Bu, belum bayar uang kas kan Bu gitu kan. Ah itu bukan urusan saya, itu urusan suami saya, katanya gitu. WA aja suami saya, kata dia gitu. Iya Bu, saya udah WA, tapi suami ibu nggak tahu baca nggak tahu enggak, karena biasa kan sekarang di WA itu ada centang 2 kagak ijo, tapi bisa sudah dibaca ya kan, ada. Nah, tapi saya nggak dibalas-balas Bu gitu. Oh ya udah, saya nggak mau tahu, katanya gitu. Bu, ini kan kita untuk kita bersama, gitu. Tapi bagaimana? Ya udah, kalau misalkan sampah saya nggak diangkut nggak apa-apa. Orang tetangga saya yang kebauan, saya mah biasa aja, cuek aja. Coba menghadapi orang seperti itu tuh biasanya kadang kan kita ini ya, ada yang salah WA, ada lagi yang telepon saya. Bu, maksud ibu apa ngomong di grup kayak gitu? Maksudnya apa? Saya nggak maksud loh. Enggak, karena ibu ngomong gini, kamu salah pengertian, saya bilang gitu. Ya saya nggak bisa gitu kan, sepertinya ibu tersinggung, saya bilang saya tersinggung, kata dia, oh gitu. Saudara, kalau saya tidak benar-benar mengenal Tuhan dengan baik, saya akan marah. Saya bilang, orang yang sombong itu pasti emosinya tinggi. Orang yang emosi meledak-meledak itu pasti sombong, karena merasa, wah lo giniin gue, oh kamu ngecilin saya, oh saya ini siapa, kamu siapa, seperti itu saudara. Saya baik-baik saya bilang, yang satu ngajak saya ribut, ya udah ibu ribut aja sama suami saya, ya Bu. Ibu nyuruh saya ribut sama suami ibu. Sama ibu aja saya nggak mau ribut, apalagi sama suami ibu. Saya bilang gitu, ya udah Tuhan Yesus memberkati ibu. Langsung ketika ngomong Tuhan Yesus memberkati ibu, langsung orangnya merunduk. Ya udah ibu minta maaf ya Bu gitu. Ibu nanti saya ngomong sama suami saya. Ya gitu, kalau kita makin emosi, dia makin emosi, udah berantem gitu. Yang tadi telepon juga seperti itu gitu. Saya bilang, ibu kan apalagi ngomongnya gini. Saya itu menghormati ibu, saya menghargai ibu. Ibu kan seorang ibu pendeta, ibu gembala. Oh maaf Bu, saya tidak butuh penghormatan. Saya tidak butuh penghargaan. Tapi kalau ibu ada masalah, ngomong sama saya baik-baik. Permasalahan di mana? Tersinggungnya di mana? Saya jelaskan. Gitu. Kalau ibu singgung-singgung saya, ibu gembala, gitu. Justru itu, saya bilang, saya harus menunjukkan kepada ibu bagaimana orang jangan teriak-teriak kayak ibu, saya bilang gitu. Ayo sini Bu kita ngomong. Ujung-ujungnya minta maaf juga. Kan kayak gitu, kalau tambah ngamuk gitu ya, tambah marah kita emosiin, ya udah habis. Sehingga ya sudah, bagi saya yang tidak bisa, kalau saya dulu pernah belajar gini. Something you cannot control, just forget it. Sesuatu yang tidak kamu bisa kontrol, lupakan saja. Seperti itu. Warga-warga yang bikin sakit kepala lupakan saja, jalankan aja tugasmu, kalau tidak bisa ya sudah, gak usah diajak berantem gitu saudara. Itu, kobarkan hati kita. Ketika kita belajar untuk merendahkan diri, itu kita menjaga api saudara. Kita menjaga api. Kita mulai belajar pelan-pelan gitu. Kita belajar, besok kita bisa nahan. Besok lagi kita bisa nahan, besok lagi kita makin kuat. Akhirnya apa? Akhirnya kita semakin tahu, kita semakin cinta sama Tuhan saudara. Di Ayub 42 ayat 2 berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ingat itu saudara perkataan itu dalam hidup kita. Ketika kita ingat itu semua, rencana Tuhan gak ada yang gagal, maka kita bisa melakukan apapun saudara. Jadi teruslah berharap sama Tuhan, terus berdoa sama Tuhan. Jangan padamkan rohmu. Itu. Yang pertama tadi kenali Tuhan dengan benar, yang kedua kobarkan rohmu dan terus mencintai Dia saudara, dan yang ketiga, nah ini yang terakhir. Tapi yang terakhirnya belum tentu juga terakhir saudara.
ujung-ujungnya nanti buntut-buntutnya masih banyak. Kan kita satu kali ibadah. Saudara, dibilang begini, tidak dibutuhkan uang untuk mencintai Tuhan. Tidak dibutuhkan jabatan untuk mencintai Tuhan. Yang dibutuhkan cuma kita harus mengangkat hati kita dan bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku mencintaimu Tuhan, aku mencintaimu. Dan lakukan saudara, lakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ketika kita mulai mau ngomong kasar, gitu, ingat, oh ya diem. Gitu. Ketika kita mulai untuk mau melakukan hal yang jahat, ingat diem. Gitu. Itu belajar pelan-pelan. Gitu, belajar pelan-pelan. Jadi hati kita berikan buat Tuhan, bukan duit saudara, gitu, bukan jabatan. Tapi hati kita yang mencintai Tuhan kita beri buat Tuhan. Dan yang ketiga saudara, ini yang paling harus kita belajari. Jangan kasih pijakan buat iblis. Oh enggak, bugemnya dada aja, nggak mungkin lah saya kasih pijakan buat iblis. Saya pasti kasih pijakan buat Tuhan dong yang bertata dalam hidup saya. Oh iya, tapi apa yang terjadi saudara? Gitu. Ketika sedikit ada teman nih yang ngajakin, kayak saya bilang tanya, kamu puasa enggak? Enggak. Kenapa? Aduh teman-teman saya suka ngajakin ngerokok, teman-teman saya suka ngajakin nongki, jadi saya enggak enak gitu loh. Ya kan, itu sudah mulai memberikan jejak nih, jejak kepada iblis untuk bertata gitu ya kan. Diajak lagi warnet gitu ya kan, game gitu, main game. Ntar dulu capek main game dulu. Gitu. Akhirnya lama-lama terbiasa, lama-lama jadi candu. Kecanduan-kecanduan itu yang akhirnya menjauhkan kita daripada Tuhan, saudara. Gitu. Jadi jangan biarkan Tuhan iblis menjejakkan kakinya, saudara, dalam hidup kita. Ya. Jadi kalau kita, apalagi kalau berbicara tentang uang, saudara, wah itu kita benar-benar banyak ngasih pijakan buat iblis gitu. Banyak jatuh gara-gara uang. Ini aja kayak kita nih, hari ini kita bersuka cita kan dengan ucapan syukur kita dapat pulang nih kita makan. Udah ada belum? Ya udah ada kan, pulang-pulang kita makan. Pagem tuh sampai wanti-wanti, hati-hati jangan sampai gara-gara makanan kita berantem ya. Jangan-jangan gara-gara makanan kita berantem gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena melihat pengalaman-pengalaman di mana orang cuma gara-gara makanan aja, besoknya ada aja yang ngadu. Bu, tahu nggak si A itu sampai 4 bungkus loh dibawa pulang? Gitu. Ya kan, Bu tahu nggak itu? Ternyata itu makanan sama dia gitu. Pokoknya ada aja aduan yang bikin kita tuh istilahnya aduh gitu. Makanya saya bilang nanti kita atur bagaimana baiknya. Ya pelan-pelan kita mencintai Tuhan itu seperti itu saudara. Pelan-pelan kita mengikis semua kejelekan-kejelekan yang ada dalam diri kita. Ya sama, saya juga belajar. Ketika saya mempersiapkan firman ini saudara, saya juga belajar. Oh ternyata seperti ini ya gitu. Pelan-pelan, lama-lama terbiasa kan gitu. Lama-lama kita terbiasa menahan, ya kita bisa menahan gitu saudara. Sudah ngantuk kayaknya ya. Ya itu yang terakhir. Jadi kalau kita punya masalah, jangan kasih peluang buat iblis menjejakkan kakinya. Jangan tertipu saudara. Karena apa? Tuhan itu tadi saya bilang Tuhan itu standarnya tinggi. Jangan kayak Tuhan itu tidak boleh dipermainkan. Tuhan itu gak akan memasukkan orang ke rumahnya dia, ke surga bagi orang-orang yang mengkhianati dia saudara. Berkhianat seperti apa? Lah ya itulah yang tadi saya bilang gitu. Ke gereja tiap minggu, berdoa setiap Rabu, berdoa setiap Sabtu. Tapi di kehidupan sehari-hari jadi batu sandungan bagi orang lain. Ke gereja setiap minggu, tapi juga ngejalanin duit. Gitu loh. Ke gereja setiap minggu, baca firman setiap malam, berdoa setiap hari. Tapi berbohong jalan terus. Sombong jalan terus. Percayalah saudara, bahwa Tuhan itu tidak pernah mau dipermainkan. Kenalah Tuhan itu. Makanya kenapa bangsa Israel itu ya, bangsa Israel itu kan Tuhan sudah janjikan bahwa ini loh tanah Kanaan, ayo ke sana. Anak-anakku,
ini loh rumah yang aku sediakan tempat bagimu, ini aku sudah mati, Tuhan udah ngomong. Janji Tuhan bahwa anak-anak Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi apa yang terjadi? Dengan kesalahan dan kesombongan dan kebebalan bangsa Israel tidak masuk saudara. Yang masuk ada berapa? Cuman 2, yang masuknya 2 orang yang dari Mesir ke itu cuma 2, sisanya itu adalah yang lahir di padang gurun. Semuanya mati, matinya apa? Karena kesalahan mereka sendiri, kebebalan mereka sendiri. Kalau membaca kitab yang istilahnya Keluaran ketika tanah terbuka dan semua pada tenggelam di sana, ngeri. Dan kita bilang begini, kok Tuhan, itu perjanjian lama bukan perjanjian baru. Aduh, itu sebenarnya perjanjian lama perjanjian baru itu sama saudara, gitu. Katanya, Tuhan tidak mungkin membunuh saya, Tuhan mengasihi, ada yang ngomong begitu. Tidak mungkin lah. Tuhan itu tidak mencintai orang baik, katanya gitu. Baik kalau nggak percaya sama Tuhan Yesus, ya tetap aja nggak bisa masuk ke surga, gitu. Ya kan? Ada yang Tuhan pilih, ada yang Tuhan tidak pilih. Bagaimana kita tahu itu? Kenali Tuhan dengan baik. Saya terpilih atau tidak? Yang kita tahu adalah akhir bukan awal. Banyak yang bilang, dulu saya ya pelayanan di sini, luar biasa, dulu saya dulu. Tapi pada akhirnya kabur dari Tuhan, lari dari Tuhan, tidak pelayanan lagi. Ya sama aja, Tuhan kan melihat akhir, gitu. Dari awal sampai akhir, gitu. Jadi janji Tuhan itu sebenarnya selalu benar. Janji Tuhan itu kan damai sejahtera membawa kita, tapi yang membuat kita tidak mengecap janji itu, tidak mendapatkan janji itu adalah ketika kita tidak menuruti firman Tuhan. Kita yang bikin janji itu tidak tergenapi dalam hidup kita saudara. Hidup sembarangan, hidup suka-suka gitu. Waktu dalam perjalanan kehidupan kita saudara, ketika kita seperti yang tadi saya cerita, damai sejahtera yang saya dapat ketika saya mengikuti kata Tuhan, itu yang saya rasakan saya. Oleh sebab itu makanya saya semakin mencintai Tuhan. Saya pikir ya hidup saya juga paling berapa puluh tahun lagi sih, ya kalau puluh tahun ya kan, kalau harian kita kan gak pernah tahu gitu. Jadi ketika kita tahu bahwa kekekalan kita di sana, enggak di sini, kita akan berhati-hati dalam menjalani hidup saudara. Jadi kita seharusnya sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Yesus, kita seharusnya ya mencintai Tuhan dengan tulus. Apa yang bisa kita bagi gitu ya saudara. Tuhan kita juga memiliki cinta sejati ya. Dan cinta sejati tidak bisa kita berikan kepada Tuhan jika kita tidak merasakan Tuhan itu sendiri. Bukan mendengar dari kata orang seperti tadi Ayub. Jadi jadikan kesulitan hidup kita, kalau kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita, jadikan permasalahan itu untuk memurnikan hidup kita saudara. Sehingga kita semakin mencintai Tuhan. Dari pengalaman hidup itu Ayub mengerti, akhirnya mengenal Tuhan bukan dari kata orang, tapi dia merasakan cinta sejati Tuhan terhadap dirinya dan dia pun makin mencintai Tuhan. Apalagi Tuhan mengembalikan semuanya 2 kali lipat. Nah, pengalaman. Kalau ada orang bilang begini, kadang-kadang gini, ya ibu mah enak kan duitnya banyak. Suka ada yang ngomong gitu. Saudara tahu nggak, sebelum duit ada ini juga dulu juga saya nggak punya duit. Dulu juga kita merangkak dari bawah, gitu. Pelan-pelan. Tapi yang membuat kita akhirnya lama-lama akhirnya susah, ya diri kita. Yang membuat kita lama-lama makin sukacita, ya diri kita. Jadi tinggal kita putuskan kita mau pilih yang mana, saudara, gitu loh. Ya, jadi firman Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa mencintai kita dan bagaimana kita bisa mencintai Tuhan dengan tulus. Tadi seperti dikatakan, kenali Tuhan dengan benar, kobarkan hati kita untuk terus mencintai Dia. Dan yang ketiga, jangan berikan pijakan pada iblis. Ketika kita pada saat itu lagi ngambek, itu kita sudah memberi pijakan. Ketika kita lagi marah, kita sudah memberikan pijakan, gitu. Kuasai diri kita karena Roh Kudus ada bersama dengan kita. Dia yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan saudara. Percayalah, maka kita akan melihat banyak hal yang baik ke depannya. Gitu. Tidak ada
hal yang jelek ke depan kalau kita melakukan hal-hal yang baik. Kalaupun ada itu dari luar nggak apa-apa, tapi kita akan tetap merasakan damai sejahtera dan sukacita karena itu bukanlah perbuatan kita. Mungkin ya seperti Ayub, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan dia karena Tuhan mencintai dia, saudara. Ya, nah firman Tuhan sampai di sini dulu. Saya percaya saya itu ketika saya dimanapun saya memberitakan firman, benar yang saya rindukan ketika firman itu ditabur itu menjadikan orang bertobat, menjadikan orang menyadari mengenal Tuhan dengan baik. Itu yang saya rindukan dalam setiap penginjilan saya, saudara, dalam setiap khotbah-khotbah saya, saudara. Yang musik silahkan boleh. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, firman Tuhan telah ditaburkan. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu tidaklah ada apa-apanya Tuhan Yesus. Tidak mempunyai kekuatan Tuhan untuk menyadarkan setiap jemaat di tempat ini. Tetapi kami tahu Tuhan, Roh Allah menjamah hati setiap kami. Dan kami semua bisa mengenal Tuhan, dan kami mulai hari ini kami memulai memperbaiki hidup kami dari hari demi hari sampai kami mencapai hatinya Tuhan. Dan Tuhan bisa berkata bahwa inilah anakku yang aku berkenan. Terima kasih Bapak buat siang hari ini, terima kasih untuk tempat yang indah yang Kau berikan. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada rencana-Mu yang gagal Tuhan dalam hidup kami. Bahkan bagi gereja-Mu juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat semua yang telah Tuhan berikan bagi kami. Juga Tuhan kami berdoa bagi Pak Nohman dan Bu Aling yang juga sudah memberkati gereja-Mu Tuhan Yesus selama ini Tuhan. Biarlah Bapak apa yang menjadi permasalahan hidupnya kami percaya Tuhan akan berserta dengan mereka. Tuhan akan menyertai mereka dan bahkan berkat berlipat kali ganda Engkau curahkan bagi mereka. Berkat kesehatan, panjang umur, damai sejahtera dan sukacita Engkau berikan bagi mereka dan satu keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah langkah kami demi langkah itu adalah tuntunan Tuhan. Kami hanya mau taat dan mendengar. Karena kami ini milik Tuhan, tubuh kami milik Tuhan, hidup kami milik Tuhan. Bahkan semua yang kami punya ini milik Tuhan, siapalah kami ini. Sehingga terserah Tuhan mau berbuat apa terhadap hidup kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan bagi rumah Tuhan, saudara. Mari kita siapkan persembahan kita dan akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan yang akan ditampilkan oleh tim multimedia. Shalom saudara, selamat datang di GBI BKP. Berikut pengumuman GBI BKP untuk 1 minggu ke depan. Dalam rangka masa liburan, doa fajar pada hari Selasa dan menara doa pada hari Rabu, khusus minggu ini diliburkan. Kami mengajak saudara sekalian untuk bergabung dalam doa fajar setiap hari Sabtu pukul 5 pagi secara daring melalui Zoom dengan link sebagai berikut. Menyambut retret GBI BKP, setiap jemaat harap menantikan info dari gembala kul masing-masing. Bagi jemaat yang rindu untuk dilayani penyerahan anak, baptis selam, doa dan konseling, serta bimbingan pranikah, dapat menghubungi sekretariat pada nomor berikut. Kabar sukacita bagi jemaat yang rindu untuk bergabung melayani bersama-sama di GBI BKP, dapat menghubungi sekretariat di nomor berikut. Mari saudara, kita hadiri ibadah raya minggu depan di Bekasi Cyber Park Food Nation lantai 2
Ibadah raya pertama pukul 9.00 dan ibadah raya kedua pukul 10.30 akan dilayani oleh Pendeta Rudi Siregar. Demikian pengumuman GBI BKP untuk 1 minggu ke depan. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih atas kebaikan dan penyertaan-Mu yang selalu Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Sehingga pagi ini Tuhan kami boleh datang ke tempat ini. Kami boleh bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah. Bahkan kami sudah mendengar sebagian dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan firman yang ditabur pada saat ini Tuhan. Ada firman yang menguatkan kami Tuhan. Yang menghibur hati kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan semakin kuat. Semakin kami mampu Tuhan. Untuk menghadapi apapun yang Tuhan izinkan masuk terhadap hidup kami Tuhan. Kami tidak pernah takut karena Tuhan selalu bersama kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami sampai jatuh tergeletak. Karena tangan Tuhan selalu setia menopang kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang sudah membawakan firman-Mu Tuhan. Yang sudah jadi berkat bagi kami Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa buat Ibu Gembala kita. Mari kita angkat tangan kita arahkan ke hamba-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau kirimkan hamba-Mu Tuhan. Untuk jadi berkat bagi kami lewat firman-Mu. Biarlah Tuhan hamba-Mu ini, Ibu Gembala kami ini Tuhan. Dimanapun berada Tuhan. Biarlah jadi berkat Tuhan. Yang akan membimbing. Yang akan membawa setiap jiwa-jiwa Tuhan untuk lebih mengenal firman-Mu Tuhan. Untuk menguatkan setiap jiwa-jiwa yang berjumpa dengan hamba-Mu ini Tuhan. Berkiranya Tuhan pelayanannya Tuhan, bahkan studinya Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah Tuhan. Biarlah pasukan malaikat-Mu selalu berjaga-jaga atas hamba-Mu ini Tuhan. Terlebih pelayanannya Tuhan. Biarlah Tuhan semakin banyak jiwa dimenangkan, terlebih wanita-wanita-Mu Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami Tuhan. Walaupun hamba-Mu tidak bersama kami dengan pada saat ini. Kami percaya Tuhan akan selalu memberkati kami Tuhan. Begitu juga Tuhan Nata dan Anes Tuhan berkati. Bahkan keluarga besarnya Tuhan berkati berlimpah-limpah. Biar kelarnya keluarga besar ini Tuhan semakin dahsyat dan luar biasa. Terlebih bagi pelayanannya. Dan semakin jadi berkat buat setiap jiwa-jiwa Tuhan. Begitu juga Tuhan setiap kami yang hadir pada saat ini Tuhan. Biarlah kami lewat firman-Mu Tuhan. Kami semakin kuat Tuhan Yesus. Kami semakin mampu Tuhan Yesus. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluarnya. Bahkan yang punya pergumulan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Begitu juga Tuhan tempat ini Tuhan. Biar kiranya Engkau yang memberkati tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa datang ke tempat ini Tuhan. Di setiap kami ada ibadah di tempat ini. Bahkan pemilik tempat ini juga Tuhan. Tuhan berkati karena kami tahu ini adalah tempat kesukaan-Mu. Terlebih Tuhan persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini jadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Untuk kami pakai untuk sebagai operasional gereja kami. Kami percaya gereja kami tidak akan pernah berkekurangan. Karena Tuhan selalu ada bagi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, kami mau menerima berkat melalui hamba-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan
kasih Kristus, imamat rajani umat kepunyaan Allah. Angkatlah kedua tanganmu, pulanglah, terimalah kasih dan berkat yang sempurna dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua, menjemput kita dari awan-awan yang permai dan memberita bersama Dia bahkan hidup kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati dan menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu.